Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo Aris, pimpin doanya Aris. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, setelah kita berdoa, alangkah baiknya kita isi absen dulu ya. Jadi Ibu kirim linknya. Baik, silakan diisi link yang sudah Ibu bagikan. Kalau sudah, hidupkan mikrofonnya, bilang sudah ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan lupa matikan lagi mic-nya. Oke, sudah semua. Nah, selanjutnya kita kan sudah belajar ya. Coba minggu lalu kita belajar apa? Siapa yang bisa? Minggu lalu siapa yang masih ingat kita belajar apa? Tessa? Belajar tentang industri, Bu. Belajar tentang industri. Baik. Iya, baik. Terima kasih, Tessa. Jadi berarti Tessa masih ingat minggu lalu kita belajar tentang industri. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang energi baru dan terbarukan. Yang lalu Ibu sudah bukan yang lalu ya, tadi malam. Tadi malam Ibu sudah memberikan kalian atau membagikan link materi ajar. Nah, untuk Ibu tahu kalian membaca atau tidak, Ibu akan memberikan kuis. Oke, tunggu ya. Nah, Ibu sudah membagikan link kuisnya, silakan dikerjakan. Oke. Oke, yang paling tinggi nilainya Tessa. Selamat buat Tessa. Ibu jelaskan dulu KD dan IPK-nya. Nah, kompetensi dasar atau KD itu indikator KD-nya itu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. IPK-nya menganalisis potensi dan persebaran sumber daya energi baru dan terbarukan. Kemudian kompetensi dasar 4.4-nya membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. 4.41 melaporkan hasil analisis data informasi terkait energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan, dilengkapi peta, tabel, dan grafik. Kemudian tujuan pembelajaran kalian, setelah membaca bahan ajar, kalian mampu
apa nih? Tadi mampu menyebutkan kembali apa saja potensi sumber daya sebagai energi baru dan terbarukan di Indonesia dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis potensi dan persebaran energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan di Indonesia. Setelah mencari informasi, peserta didik membuat laporan hasil analisis terkait potensi dan persebaran energi baru dan terbarukan. Kemudian presentasi, kalian mampu nanti mengkomunikasikan pendapat. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya karena Tessa tadi sudah menyelesaikan kuisnya, jadi coba Ibu mau nih ada yang mereview materi selain Tessa. Ibu udah tahu nih dari Tessa udah bener, banyak benernya dari kuis yang Ibu kasih. Nah, Ibu mau dari yang lainnya nih mereview materi yang udah Ibu berikan. Materi ajar, ayo siapa? Amel? Bisa, Mel? Bisa, Bu. Email. Oke, silakan email, coba. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh energi baru adalah... Baik, terima kasih Mel. Mungkin suaranya agak kurang jelas, mungkin karena ini ya faktor koneksi internetnya kali. Suara email agak kurang jelas. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Apakah di layar laptop masing-masing atau di layar HP masing-masing kelihatan apa yang Ibu presentasikan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini kita dari awal. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang energi baru dan terbarukan. Next. Nah, tadi sudah disebutkan oleh email, walaupun agak kurang jelas, tapi Ibu bisa menangkap kesimpulannya, yaitu energi baru dan terbarukan. Energi baru itu adalah jenis-jenis energi yang ada pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Contohnya energi baru adalah energi surya. Nah, energi terbarukan adalah energi yang ketersediaan sumbernya itu bisa dipulihkan setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan. Contohnya energi biomasa. Manfaat energi baru dan terbarukan, apa itu ya manfaatnya? Di sini tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. Sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Perawatan relatif lebih mudah dan mudah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi luar negeri. Nah, dari sini timbul pertanyaannya. Kira-kira potensi energi baru dan terbarukan manakah yang dapat dikembangkan di Indonesia? Dari berapa tadi 5 ya? Dari kelima sumber energi tersebut. Kemudian di mana sajakah persebaran energi baru dan terbarukan di Indonesia? Apa masalah yang dihadapi dalam pengembangan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia? Nanti setelah ini Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, karena yang hadir hari ini hanya ada 9. Jadi Ibu bagi 3 kelompok, jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, dengarkan baik-baik. Kelompok 1 itu ada Email Pratiwi, Agung, ketiga Hafiz. Jadi ada 3 ya, satu kelompok ada 3. Nah, kelompok 2 terdiri dari Tessa, Romana, dan Melina. Kelompok 3 ada Aldino, Aris, dan Ade. Nah, ini Ibu bagi link LKPD-nya dulu ya, sebentar.
Jadi nanti kalian boleh diskusi dari 3 teman itu melalui WA. Apa saja sih yang mau diisi, kalian berdiskusi melalui WA saja. Oke, linknya sudah terbuka. Nah, silakan masing-masing dari kalian berdiskusi sama kelompoknya. Jadi di sini kalian menemukan energi yang bisa dikembangkan di Indonesia itu energi yang mana aja. Terus, nah, kelompok 2 sudah mulai kerja nih. Udah dibuat nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 1 juga sudah. Boleh ya melalui WA ya. Kalian diskusi ya. Aldino, Aris. Oke, bagus. Sudah dibuat nama kelompoknya. Nah, kalian boleh diskusi. Di situ potensi energi baru dan terbarukan ya. Yang bisa dikembangkan itu yang mana aja? Ada tenaga matahari atau surya, angin, kemudian panas bumi, geotermal, air, atau gelombang laut. Oke, silakan email. Email Agung sama Hafiz, siapa yang mau presentasi? Agung, silakan Agung, presentasi. Yuk, dibacakan aja ini. Kan kelihatan kan di layar kalian. Dihidupkan mic-nya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang identifikasi masalah energi baru dan terbarukan di Indonesia. Potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia itu ada panas bumi, biomasa, energi nuklir, dan energi matahari. Wilayah persebarannya untuk panas bumi tersebar dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Itu presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok 2, apakah ada yang pertanyaan? Kami bertanya, di daerah mana persebaran potensi tenaga air di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu persebaran energi air yang ada di Indonesia, yaitu ada di Asahan, Sumatera Utara. Silakan kalian buat kesimpulan dari hasil diskusi kita ini. Kira-kira apa sih kesimpulannya? Bahkan. Kesimpulan. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Desa? Kesimpulannya yaitu 1. Kita semakin mengetahui daerah persebaran energi terbarukan. Yang kedua, kita mengetahui cara pemanfaatan energi terbarukan serta mengetahui apa saja kekurangan dari energi terbarukan tersebut. Baik, terima kasih Tessa atas kesimpulannya. Nah, dari semua kelompok, Ibu perhatikan yang paling aktif itu kelompok 2, kelompoknya Tessa. Nah, sekarang Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Dari keseluruhan, dari awal sampai akhir, dari pembelajaran kita yang pertama tadi, coba kamu sebutkan apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita hari ini.
Ya, Tessa mau ngomong, silakan Tessa. Kelebihannya yaitu kita semakin tahu cara berdiskusi secara online. Oke, kekurangannya ada enggak Tessa? Kekurangannya nggak ada. Kelebihan semua ya Tessa, nggak ada kekurangannya. Oke. Mungkin sampai sini pembelajaran kita hari ini. Oke, materi pokok yang akan kita pelajari berikutnya yaitu tentang pengolahan. Kan kita sudah belajar tentang ketahanan pangan, udah belajar tentang industri. Nah, hari ini kita udah belajar tentang energi baru dan terbarukan. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana pengolahan dari ketahanan pangan, industri, energi baru dan terbarukan. Nanti materinya Ibu kirim lagi, bisa kalian pelajari sebelum kita melakukan pembelajaran. Mungkin sampai sini Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.